Ceritanya panjang ya, cuman memang kalau disingkat intinya itu karena sebuah misi, sebuah mimpi di mana waktu saya bekerja dengan perusahaan asing waktu itu, saya melihat di Indonesia pantasnya kita punya perusahaan seperti ini, jasa pengiriman yang memang berdasarkan kualitas layanan menggunakan teknologi. Pada saat itu memang masih sangat awal di tahun 90-an, saya melihat banyak perusahaan-perusahaan sudah menggunakan online real time transaction dan sebagainya, informasi status kiriman yang bisa diketahui pada saat real time begitu. Memang di Indonesia belum terlalu banyak di tahun 90-an bahkan. Tapi perusahaan asing sudah menggunakan teknologi itu dan menggunakan satelit dan sebagainya. Lalu misi saya waktu itu adalah mengapa enggak kita punya satu perusahaan di Indonesia yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, disitulah awalnya saya mulai berbicara dengan beberapa pengusaha juga yang memang di bidang ini. Saya bertemu dengan orang-orang di Titipan Kilat, para founder di sana, yang kita kemudian sama-sama membuat perusahaan yang namanya JNE itu. JNE dengan misi ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri, maka kita startlah di awal, tapi karena itu proyek yang barangkali bagi Titipan Kilat waktu itu adalah proyek coba-coba, maka modalnya juga nggak terlalu besar. Awalnya kita hanya sekitar modalnya 100 juta. 100 juta? 100 juta. Itu pun nggak semuanya uang ya, itu sebagiannya adalah dipakai untuk sewa gedung, dipakai untuk beli mobil, sisa-sisanya barangkali sekarang cuma 25 juta cashnya gitu ya. Lalu kita jalan dengan target menjadi perusahaan internasional gitu kan. Jadi kita ingin menangkap potensi waktu itu di Indonesia sedang tumbuh-tumbuhnya ekonominya, di mana investor banyak yang masuk ke sini. Itulah awalnya JNE dengan 100 juta karyawannya pada awalnya cuma 8 orang, ada 8 orang termasuk saya dan beberapa founder. Ya, saya pikir dalam kehidupan itu manusia selalu menghadapi perjalanan itu semua orang pasti mengalami. Suka atau duka itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menghadapi. Ya, kalau misalnya kita mau menganggap itu sesuatu yang tidak nyaman, tidak suka, ya itu bisa dikatakan duka gitu ya. Tapi kalau kita paham bahwa semua ini terjadi karena Tuhan, maka sebenarnya kita tidak perlu merasa kecewa gitu ya. Jadi kalau orang merasa apa yang diharapkan tidak terjadi, ya mungkin ada kecewa. Tapi sebetulnya semua kalau kita pahamin ini terjadi karena Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan pada kita pada saat yang tepat. Bahkan justru karena kita semakin yakin kepada Tuhan, semakin sering Tuhan memberikan balasannya atau bantuannya itu di last minute gitu. Karena Tuhan pengen tahu seberapa yakin kita, seberapa yakin kita kepada Tuhan kita, menyerah apa tidak gitu. Kalau kita selalu menyerah, kita kecewa lalu marah dan sebagainya, itu tanda kita kurang yakin sama Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu menguji kita, karena disitulah yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau tidak. Jadi oleh karena itu bagi saya, kalau saya mengalami persoalan yang mengecewakan, saya lebih menganggapnya itu sebagai sebuah takdir, sebuah keharusan yang saya harus alami, tidak saya terima aja. Ambil hikmahnya, sehingga kita tidak selalu merasa dendam dengan orang lain atau apa. Jadi kita bisa menjalankan hidup kita, move on lah gitu. Karena semua yang terjadi itu karena Tuhan kok, jadi nggak perlu sakit hati juga gitu. Lanjut aja, dan selalu kalau dengan keyakinan pertolongan itu pasti datang. Iya, tapi mungkin gini nasihat saya kepada generasi muda. Banyak orang sebetulnya ingin berbuat baik sebetulnya. Tapi mereka sering sekali berpikir kalau mereka bisa berbuat baik kalau mereka sudah sukses. Jadi banyak orang bilang nanti saya akan menyantuni anak yatim, akan bangun rumah untuk orang tua dan sebagainya. Semua keinginan baiknya itu dengan syarat setelah sukses. Padahal mereka tidak menyadari sukses itu berawal dari berbuat baik dulu. Jadi bukan sukses dulu baru berbuat baik dulu lah, maka kamu akan sukses.
Jadi mulailah dengan kebaikan. Kalau saya melihat perjalanan karir saya juga, selalu saya melihatnya, wah karena mungkin misalnya saya dulu tidak kuliah di fakultas ekonomi yang saya inginkan, karena saya mengalah sama kakak saya yang mau masuk dokter. Dan saya tidak mempersoalkan sama sekali, orang tua waktu itu masih tidak cukup dananya, sehingga harus fokus pada sumbangan untuk kakak saya masuk kedokteran. Alhamdulillah dia jadi dokter, alhamdulillah saya juga jadi gitu. Tapi kalau saya memaksakan hak saya sebagai seorang anak, oh saya juga mau dong masuk fakultas yang saya mau, barangkali ceritanya udah berbeda. Tapi dengan mengalah itu, Tuhan memberikan beberapa kebaikan-kebaikan yang lainnya yang kita tidak sangka-sangka. Jadi berbuat baik dulu lah, maka kamu tidak akan menduga nanti ternyata ada kebaikan yang luar biasa di depan mata. Oke, berbuat baik dulu baru nanti kita bisa sukses.